Saya ajak kita semua untuk sama-sama berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu Malam Kudus, kita akan mendengarkan iringan musik lagu Malam Kudus dari pemain biola GPDI Bintan Center. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Silent Night. Silent night, holy night, all is dark, all is bright, round yon
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan kur dari MC. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Christmas Day. Joy to the world on a night like no others. Emmanuel, God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing, all you people, the Lord Almighty reign. Sing, every creature. Sing every creature of God, and bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Sing, stars we have seen, stars we have seen, over
Terima kasih Bapa di surga untuk kelahiran-Mu ke dunia Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjadi juru selamat bagi kami semua Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada tempat ini semua bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami memulaikan ibadah perayaan Natal malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita atas kelahiran-Mu Tuhan. Kelahiran-Mu yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Kau berkati ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dan kaum Bapak Ibu GPDI Bintan Center. Kepada anak sekolah minggu dipersilakan. Natal 2021, kok lokasinya di tempat pembangunan? Iya ya, harusnya kan di mall. Tenang guys, ada maksud dan tujuan kita di sini. Tema Natal gereja kita tahun 2021 diambil dari Nehemia 2 ayat 20. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Terjemahan ESV. We his servants will arise and build. I see. Wajar kan kalau seragam kita seperti ini? Bagus ya. Sebelum kita membangun, kita harus siap dan bangkit. Aku gak mau loh di pembangunan. Cita-citaku menjadi presiden. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa bayi yang kudus untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang untuk memberi kelimpahan karena Dia adalah gembala yang baik. Untuk mencapai cita-cita kalian, ada bagian yang kita lakukan, yaitu mau dibangun kehidupan karakter kita untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk semua anak-anak, apapun cita-cita kalian. Ayo kita latihan lagu Natal yang judulnya Build My Life, yang artinya bahwa selama kita masih bernafas, hidup kita adalah untuk Tuhan Yesus. Nama Yesus adalah yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Kuduslah namamu Tuhan, tiada yang lain selain Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu dan ajarlah kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang dapat menyelamatkan. Kami mau hidup untuk-Mu, we live for you. Kuduslah Engkau, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Ajar kami mengasihi orang di sekitar kami.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Stop dulu. Saya mau kalian mengerti apa yang akan kalian nyanyikan berikutnya. I will build my life upon your love. Artinya, saya mau membangun hidupku di atas dasar kasih Allah yang kuat. I will put my trust in you alone. Artinya, saya akan taruh kepercayaan saya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya tidak akan teralihkan. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy is Stop. Lagu berikutnya, mari kita lanjutkan dengan menyembah Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati kelahirannya. Pada saat kita nyanyi "Oh Come Let Us Adore Him", semua yang ada di sini berlutut ya. holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
semua bagimu, semua bagimu. Kudus, tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Ku pandang keajaibanmu, penuhi segenap hatiku dengan kasih-Mu yang menjadi kesaksianku. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Beritakanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak megangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak meliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken.
Tuhan. Puji Tuhan. Masih bersuka cita malam hari ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. God rest you merry gentlemen. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. God bless you, merry gentlemen. God bless you, merry gentlemen. Let nothing you dismay. For Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from sad and fall when we were born astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Sama-sama kita nyanyikan. Gembiralah saudara, gembiralah saudara, di hatimu lega. Rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, bernyanyilah lega. Kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal, tiada bandingannya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Oh, kabar gembira. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang tak tertandingi. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita nyanyikan, pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Raja yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan kita agungkan Tuhan kita. HCM Yeshua. Bahasa Indonesia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tuntun jalan kami umat pilihan. Pembela yang kami terus percaya. Yeshua. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Penghibur yang penuh kesukaan. Perlindungan di tengah bahaya. Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Diagungkan nama termulia. Terima pujian senang manusia. Ditinggikan nama Maha Kudus. Nama Yesus. Agungkan nama termulia. Terima pujian senang manusia. Ditinggikan nama Maha Kudus. Nama Yesus. Nama Yesus. Hashem Hamosia. Hashem Habode. Hashem Hamosia. Hashem Habode. Hashem Hagoel, Immanuel. Hashem Hamosia, Hashem Habode, Hashem Hagoel, Immanuel. Penyelamatku, penyelamatku dan penebasku, penebasku Immanuel. Penyelamatku dan penebusku, penebasku Diagungkan Diagungkan
memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama menerima firman Tuhan. Kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membawa lagu cinta untuk Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih kami katakan kepadamu Tuhan. Dengan ini Bapa kami naikkan Bapa, mengungkapkan isi hati kami Bapa, bahwa kami mencintaimu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Sungguh benar Bapa, kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Jauh melebihi dari apa yang kami miliki Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang lagi Bapa, berkumpul di tempat ini untuk menikmati kasih-Mu Tuhan, yang luar biasa Tuhan, yang lahir bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau sia-siakan hidup kami oleh kasih-Mu yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Kami mau membangun hidup kami Bapa lebih baik lagi Tuhan, untuk bersinar dan membangun untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Berkatilah hamba-Mu Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara, di awal pandemi tahun 2020 sekitar bulan Maret, pembicara kita pada malam hari ini menghubungi saya untuk acara Pak Sutri kalau tidak salah ya, Pak Sutri di GPDI Pelita di Batam. Tapi itu bulan Maret dan kemudian terjadilah pandemi dan terus akhirnya semua acara dibatalkan, ada beberapa acara. Tapi puji Tuhan, tahun ini masih dengan keterbatasan, tapi sudah ada sedikit keleluasaan, kita bisa kembali mengundang, saya bisa mengundang pembicara kita. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita berikan sambutan kepada Pendeta Christian Bolung dari GPDI Pelita Batam. Ayo dong, berikan tepuk tangan. Kami persilakan. Puji Tuhan. Wow, suatu kepercayaan yang luar biasa bisa berdiri saat ini di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, buat orang tua kami yang kami sangat hormati, Opa Palit, dan kakak kami, mentor ya, Kak Vence, yang adalah mentor kami juga waktu di mahasiswa. Kami melayani bersama-sama di Komisi Pusat Pelayanan Mahasiswa Pantai Costa, sehingga kalau saya malam hari ini bisa ada berdiri dan melayani Tuhan, saya sangat bersyukur saudara-saudara, karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan biarlah melalui kehidupan saya ya, Tuhan dipermuliakan dan Tuhan yang ditinggikan. Dan melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ini kali pertama kami juga keluar sama-sama dengan istri dan anak kami Oliver ya. Selama pandemi ada banyak tadi disampaikan planning yang hancur, ada banyak planning yang mundur ya, seolah-olah mungkin kita bertanya kenapa ini harus terjadi. Tapi saya percaya Tuhan sudah rancangkan semuanya ya. Tuhan sudah rancangkan semuanya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, melalui kesempatan ini saya sekali lagi berterima kasih banyak untuk kesempatan yang boleh dipercayakan pada kami melayani dalam ibadah Natal FCA dan juga GPDI Bintan Center. Ya puji Tuhan, tanpa berlama-lama saya diberikan sebuah tema untuk disampaikan malam hari ini. Yang saya percaya tema itu adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, yang terlebih khusus jemaat yang ada di Bintan Center, dan juga buat kita semua malam hari ini. Oleh sebab itu saya ajak kita untuk sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Nehemia. Saya supaya bisa membangun konteksnya, jadi saya akan baca dan ajak saudara-saudara untuk mulai dari Nehemia 2 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua, dan Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan
atau membacanya di Alkitab masing-masing. Suara saya boleh terdengar ya? Cukup jelas? Oke, good. Baik, demikian firman Tuhan, Nehemia 2 pasal 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Di awal tadi saya katakan bahwa pandemi ya, membuat banyak orang gagal rencananya atau mundur planning yang sudah dirancangkan, proyek-proyek yang sudah direncanakan begitu rupa sekian lama, ya, tetapi seolah-olah dengan datangnya pandemi semuanya runtuh, semuanya roboh, saudara-saudara. Planning yang sudah kita bangun matang-matang, ya, di tempat kami ada yang jemaat beberapa sudah planning mau merit, ya, tetapi karena pandemi, peraturan PPKM kita harus mengikutinya, ya, maka ada banyak yang harus menunda pernikahannya. Ada yang sudah planning mau sekolah keluar, tetapi harus tertunda. Sehingga banyak hal yang sudah dibangun begitu matang, ya, tetapi karena ada datangnya perubahan yang luar biasa terjadi, sehingga semuanya seolah-olah rubuh. Ya. Sehingga semuanya seolah-olah runtuh, lantak. Tidak ada ya yang berbentuk lagi, sehingga banyak yang mulai putus asa, banyak yang mulai lemah keadaannya, ya. Banyak yang mulai membiasakan diri, ya udahlah, ini karena emang keadaannya susah, ya kita seperti ini saja. Ya. Seolah-olah nggak mau lagi untuk merancangkan sesuatu, seolah-olah nggak mau lagi untuk membangun sesuatu, seolah-olah nggak mau lagi untuk maju. Ya. Banyak yang menyerah, saudara-saudara. Banyak usaha-usaha yang tutup. Banyak keluarga yang relationship suami dan istri jadi kacau. Ya. Segala sesuatu yang dibangun seolah-olah ya rubuh, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat korelasi dari keadaan kita dengan apa yang terjadi pada orang-orang Yehuda yang kembali dari Babilonia, ya, mereka diberi kesempatan untuk pulang. Dan kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Nehemia itu merupakan pembangunan fase yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Ya, karena fase pertama itu sudah dilakukan oleh Zerubabel. Ya, saat mereka orang-orang Yehuda, sebelum saya melanjutkan saya permisi buka masker ya, karena sudah cukup jauh, saya berasa ngap saudara-saudara dan panas. Jadi permisi buka masker supaya bisa terlihat kalau saya senyum gitu. Oke, ya jadi kalau kita melihat kisah ini, kisah dari Nehemia merupakan fase ketiga dari kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem. Kalau yang pertama adalah Zerubabel. Ya, Zerubabel sudah membangun, dia pulang dan membangun bait Allah. Sehingga pada masa Nehemia, bait Allah sudah terbangun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu fase yang kedua atau kloter atau rombongan yang kedua, itu adalah rombongan di mana Ezra kembali ke Yerusalem
untuk apa? Membangun komunitas orang percaya. Di sana dikatakan Ezra itu ahli kitab. Dia berdiri dan dia mengajarkan, membacakan kitab-kitab kepada orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem. Ya. Dan ini merupakan gelombang ketiga, yaitu Nehemia. Nehemia begitu cemas, Nehemia begitu sedih katanya pada saat dia menerima kabar bahwa ada orang-orang yang sudah pulang ke Yerusalem, saudara-saudara. Tetapi keadaan mereka seperti keadaan orang-orang yang hopeless. Kalau kita baca di dalam Nehemia, mulai dari pasalnya yang pertama, saudara-saudara, saya ingin kita melihat sebentar keadaan dari orang-orang yang kembali di Yerusalem. Dalam Nehemia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi keadaan di Yerusalem pada saat itu nggak kondusif. Walaupun mereka sudah ada, bait Allah sudah dibangun oleh Zerubabel. Kalau saya nggak salah, saya baca gap waktu antara antara Zerubabel dan Nehemia itu kurang lebih 60 tahun, saudara-saudara. Ya. Sehingga pada saat Nehemia mendengar kabar ini, itu bait Allah di Yerusalem sudah terbangun. Tetapi sangat menyedihkan hatinya karena apa? Karena keadaan orang-orang Yehuda di sana. Mereka tetap hidup dalam keadaan yang tercela. Ya. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan mereka hidup di dalam ancaman, mereka hidup di dalam kesukaran yang besar dan keadaan tercela. Ya. Mereka hidup dalam ancaman besar, mereka hidup dalam kesukaran yang besar dan keadaan tercela. Mengapa demikian? Bukannya bait Allah sudah dibangun? Ya. Nah, kalau kita lihat kembali, alasan kenapa mereka masih hidup dalam ancaman, alasan kenapa mereka masih hidup di dalam keadaan tercela dan dalam kesukaran besar, yaitu karena ada yang belum dibangun, yaitu temboknya, saudara-saudara. Ada satu bagian dari Yerusalem yang belum terbangun, yaitu tembok Yerusalem. Nah, kalau kita melihat, saudara-saudara, kenapa Tuhan itu concern banget? Kenapa Tuhan itu menjadikan tembok yang belum terbangun ini sebagai suatu isu banget, sehingga dia menaruh kepada Nehemia keresahan itu. Ya, kalau kita melihat tembok, kenapa Tuhan mau membangun tembok itu? Yang pertama, tembok itu adalah gambaran kekuatan sebuah kota, saudara-saudara. Saya pernah diizinkan Tuhan jalan-jalan waktu saya masih SD ke tembok Cina, Great Wall of China, ya, untuk berjalan dari satu titik sampai ke dalam. Itu panjang banget, saudara-saudara, dan melelahkan, ya, sangat tinggi. Sehingga saya membayangkan kalau orang mau menerobos, manjat tembok itu, saudara-saudara, itu nggak mudah, sulit, ya. Sehingga betapa pentingnya fungsi sebuah tembok untuk memproteksi sebuah kota. Untuk memproteksi Yerusalem, maka dibutuhkan tembok. Nah, di sini kenapa walaupun waktu itu mereka sudah punya bait Allah, tetapi hidup mereka masih fragile. Kenapa hidup mereka masih seperti dalam keadaan yang sukar, karena keadaan yang tercela, karena mereka tidak ada perlindungan. Karena tidak ada tembok. Kenapa perlu tembok? Ya. Untuk menahan serangan, untuk menahan ancaman, saudara-saudara. Ya. Kita perlu tembok. Orang-orang di Yerusalem, mereka membutuhkan tembok. Supaya apa? Supaya mereka tidak tinggal di dalam keadaan fragile, di dalam keadaan rapuh. Mereka punya bait Allah, tetapi kenapa kehidupan mereka gak ada rasa aman? Yang mereka rasakan insecurities, ketidakamanan, ketidaknyamanan. Ya.
Dan ini merupakan indikasi bahwa ada gereja yang rapuh sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah dipanggil dan dikatakan kita sebagai bait Allah. Ya, di situ sudah set up, sudah ada bait Allah. Tetapi ada satu bagian yang belum terbangun, yaitu tembok yang membuat bangsa Yehuda, ya, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka tinggal dalam kerapuhan. Keadaan yang terjadi di dalam dunia saat ini juga, saudara-saudara, banyak membuat gereja Tuhan tinggal dalam kerapuhan. Karena apa? Karena mereka tidak membangun tembok untuk memproteksi kehidupan mereka, untuk memproteksi iman mereka, untuk memproteksi kerohanian mereka. Sehingga pada saat ada serangan datang, saudara-saudara, sangat mudah untuk dikalahkan. Sangat mudah untuk jatuh, sangat mudah untuk tersandung. Saat pandemi datang, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Banyak orang yang rajin ke gereja tetapi menyalahkan Tuhan. Karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Karena kehilangan pekerjaan. Ada juga yang terkena dampak pandemi sehingga malas ke gereja. Nggak mau lagi, nggak peduli lagi lah dengan keadaan rohaninya. Putus asa, udahlah nggak usah lagi ke gereja. Toh juga sama pandemi. Toh juga kehidupan susah. Sangat-sangat rapuh, saudara-saudara. Ya. Belum lagi dengan keadaan dunia, ya, manusia dengan egonya. Gerakan-gerakan orang yang menempatkan hak kemanusiaan lebih tinggi daripada kebenaran firman. Baru-baru ini saya mendengar bahwa ada begitu banyak orang-orang yang pro aborsi, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena mereka berpikir, wah biarlah ya ini masih janin, nggak apa-apa, digugurkan saja daripada dia terlahir di dalam keluarga yang berantakan, dalam keluarga yang ibunya nggak siap, yang broken home dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mengatasnamakan hak manusia tetapi melupakan kebenaran. Dan ini merupakan kerapuhan dari gereja. Kalau kita tidak menjaga dan mau membangun tembok-tembok itu, gereja akan menjadi gereja yang rapuh tanpa tembok. Gampang terekspos, gampang tergoncangkan dengan keadaan yang terjadi. Kita tahu serangan kita bukan dari manusia, saudara-saudara. Serangan kita adalah dari musuh kita, yaitu kuasa iblis, kuasa kegelapan. Yang mau menggagalkan kita dari keselamatan, yang mau menggoyahkan kita, saudara-saudara. Sehingga kalau kita tanpa tembok, nggak bangun tembok, maka kita ada dalam keadaan yang fragile, ada dalam keadaan yang terancam. Ya. Kita menjadi gereja yang sensitif. Ya. Kita menjadi gereja yang sensitif. Saya teringat, saudara-saudara, pada saat saya sedang sharing dengan seorang hamba Tuhan yang juga perintis, ya, dia diundang untuk melayani di sebuah gereja, ya, lalu dititipkan pesan bahwa nanti kalau firman, ya, jangan yang keras, kalau bisa arahkan supaya jemaat itu memberi supaya diberkati. Saudara. Dikatakan seperti itu. Ya, jangan kasih yang keras. Karena nanti jemaatnya nggak suka, jemaatnya merasa tersinggung, lalu jemaatnya pulang, atau enggak jemaatnya pindah cari gereja lain. Tetapi kalau khotbah katakan, ajarkan untuk beri supaya diberkati. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga membuat jemaat atau gereja menjadi rapuh. Kalau hanya mendasarkan ke gereja, membangun kehidupan atas dasar berkat, tetapi pada saat ditegur firman, rapuh. Pada saat ditegur dengan kebenaran, rapuh. Ngambek. Tinggalin gereja. Kecewa dengan pemimpin, saudara-saudara. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena rapuh. Ya. Oleh sebab itu, Nehemia dikasih beban untuk bangun tembok, supaya umat-umat yang sudah pulang ke Yerusalem, mereka tidak menjadi umat Allah yang rapuh.
Nggak jadi umat Allah yang fragile. Oleh sebab itu di dalam Yeremia 15 ayat 20 dikatakan demikian. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya tembok, saudara-saudara. Pertahanan. Di saat itu manusia sudah mulai, orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem, mereka sudah mulai terbiasa dengan keadaan tanpa tembok. Mereka sudah mulai nyaman, ya udahlah dengan keadaan tanpa tembok begini-begini aja lah. Tetapi dikatakan mereka akan sangat mudah untuk diekspos, untuk dikalahkan. Dan tembok juga berbicara tentang bagaimana perlindungan Allah bagi umatnya. Kalau tanpa tembok, manusia mulai merasa bahwa I'm safe. Saya aman, saya tentram, walaupun tidak ada tembok. Saya merasa aman walaupun tanpa Tuhan. Saya udah mulai merasa nyaman kok. Saya udah mulai merasa aman sehingga saya nggak membutuhkan gereja. Saya nggak membutuhkan Tuhan karena dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya bangun. Walaupun tanpa proteksi Tuhan, saya aman. Tetapi tanpa disadari, ternyata itu menunjukkan bahwa mengarahkan bahwa keadaannya adalah keadaan yang rapuh, saudara-saudara. Kalau di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28, saudara-saudara, Amsal menuliskan seperti ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa perlu membangun tembok? Karena dikatakan orang yang gereja yang tanpa tembok itu seperti orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia tidak dapat menundukkan dirinya di bawah kehendak Allah. Dia tidak dapat menundukkan dirinya di bawah perintah Tuhan. Pengendalian diri, dia tidak mampu mengendalikan emosi, dia tidak mampu mengendalikan lust, nafsunya, mudah terpancing amarahnya, gampang dikalahkan, saudara-saudara. Perhatikan, seorang yang tidak dapat mengendalikan diri, dia adalah seorang yang gampang dikalahkan. Karena dalam terjemahan Alkitab Amplified dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, keadaan itu sets him up for trouble. Menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam masalah. Tanpa harus ada orang yang memberikan masalah, tetapi orang yang gak bisa kontrol dirinya, dia seolah-olah membawa dirinya. Dia cari masalah, yang gak ada masalah, dijadiin masalah. Yang aman-aman aja, dijadiin masalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tembok perlu dibangun. Harus dibangun tembok. Dan kalau kita melihat langkah selanjutnya, Tuhan menetapkan Nehemia untuk pulang, bangun kembali tembok Yerusalem. Sehingga di sini kita akan melihat ada beberapa langkah yang dilakukan Nehemia di dalam membangun tembok, saudara-saudara. Langkah yang pertama yang harus dibangun Nehemia pada saat dia membangun tembok, yang pertama, harus terlebih dulu ada yang bangkit, saudara-saudara. Katakan bangkit. Harus terlebih dulu ada yang bangkit. Maksudnya apa? Maksudnya harus ada yang menyadari. Harus ada yang sadar bahwa keadaan ini gak baik-baik saja. Nehemia menyadari bahwa keadaan kota tanpa tembok itu bukan keadaan normal. Itu bukan keadaan yang baik. Itu bukan keadaan yang ideal, saudara-saudara. Tapi karena banyak yang sudah terbiasa, jadi itu seolah it's normal. New normal kalau dalam bahasa sekarang. Tetapi harus terlebih dahulu ada yang bangkit. Ada yang sadar bahwa keadaan kita harus bangkit. Kita nggak bisa seperti ini saja. Gereja Tuhan kita nggak bisa seperti ini aja. Ada jemaat Tuhan, ada pemimpin yang Tuhan sudah taruh untuk bangkit, saudara-saudara. Kalau melihat ada sekitarnya yang mulai lemah,
Kalau melihat mulai sekitarnya ada yang sedang roboh seperti gereja yang gak ada temboknya, saudara-saudara. Yang dalam keadaan terancam, yang dalam keadaan susah, sulit. Maka harus ada yang maju dan mengatakan, ayo bangkit. Ayo maju. Jangan kita terbawa dengan keadaan yang terjadi, saudara-saudara. Nehemia dia tidak diam dengan keadaan yang terjadi, ya, sehingga dia kembali. Ya, dia kembali ke Yerusalem. Dia tinggalkan apa yang menjadi tugasnya, melayani raja, ya, Raja Media Persia, untuk kembali membangun. Untuk kembali membangun. Kalau saudara-saudara membaca, ya, sebelum Nehemia membangun, dia mengobserve, saudara-saudara. Dia tidak datang langsung membangun, tetapi saya perhatikan Nehemia pada saat dia sadar perlu pembenahan, ya, perlu rekonsiliasi, perlu sesuatu yang terjadi, kegerakan yang terjadi, dia observe. Dia datang ke reruntuhan itu. 3 hari dia menunggu, saudara-saudara. Dan setelah itu dia cari apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dibangun, saudara-saudara. Sehingga di sini kita melihat kita harus belajar dari Nehemia untuk memeriksa terlebih dahulu, menyadari bahwa ternyata ada yang kurang, ternyata ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada tembok itu ternyata ada yang salah. Ya, seperti Nehemia, dia harus periksa satu persatu, dia jalan, saudara-saudara. Ada bagian yang dia tidak muat dengan menggunakan hewan yang dia tunggangi, dia harus turun dari hewannya, lalu dia jalan untuk mencari tahu apa yang salah. Harus bisa memeriksa apa yang salah. Untuk kita bisa bangkit, bangun sesuatu. Observe. Apa yang salah? Koreksi dulu. Ada yang salah gak dengan diri kita? Ada yang salah gak dengan keluarga kita? Ada yang harus dibenahi gak dari pelayanan kita? Ada yang harus dibenahi gak dari hati kita? Tuhan mau membangun gerejanya bukan hanya sekedar gereja dalam bentuk gedung, saudara-saudara. Tuhan mau membangun gerejanya, yaitu saya dan saudara. Oleh sebab itu sebelum dia bangun, dia mau kita untuk mengobserve, untuk melihat kalau ada yang salah. Sehingga Daud, pemazmur, dia katakan, selidiklah aku Tuhan. Lihatlah aku, apakah ada yang salah dalam kehidupanku. Orang yang merasa bahwa dia sudah benar gak akan bisa membangun, saudara-saudara. Karena dia merasa dia udah paling tahu, dia udah paling benar. Sehingga pada saat membangun pasti nanti ada yang salah, ada yang ketinggalan, ada yang gak benar sehingga harus dirombak ulang. Ya, Tuhan harus rombak ulang. Kalau ada yang salah dan sudah dibangun, Tuhan terkadang harus merombak ulang. Sehingga hal yang pertama untuk kita bangkit dan membangun, selidik, ya, observe kehidupan kita. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dibangun. Lalu bagian yang kedua, saudara-saudara, untuk membangun, kita harus melangkah bersama Tuhan, membangun dengan kekuatan, kuasa Tuhan. Di dalam Nehemia 2, ayat yang ke-18 dikatakan, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Nehemia menjelaskan kepada orang-orang di sana, bahwa dia sudah lihat cara Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan sudah taruh sesuatu untuk membangun, untuk membereskan, untuk merestorasi sesuatu, saudara-saudara, percayalah, ya, dia juga yang akan memperlengkapi apa yang kita perlukan untuk membangun, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah taruh kerinduan itu di dalam hatimu, Tuhan sudah taruh beban itu di dalam hatimu, percayalah, melangkah bersama Tuhan. Dia yang akan mengadakan, dia akan yang mempersiapkan segala sesuatu sebagaimana Nehemia. Ada tangan Tuhan yang melindungi, ada tangan Tuhan yang memberikan approval lewat raja. Go ahead. Ya, ini resource-nya, ini sumber dayanya yang kamu butuh untuk bangun itu, ini saya berikan. Pulang dan bangun, saudara-saudara. Ya, Tuhan siapkan. Melangkah bersama Tuhan, itu akan menjadi cara kita untuk kita bisa membangun. Ya.
Apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu, Dia akan perlengkapi engkau. Yang perlu menjadi bagian kita, obedient, saudara-saudara. Be obedient, taat sama Tuhan. Taat sama panggilan Tuhan. Ya. Jangan memberontak, jangan menolak, jangan delay. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa do not underestimate what God can do through you. Jangan sepelekan apa yang Tuhan dapat kerjakan melalui kehidupanmu. Ya. Kalau Tuhan sudah taruh itu di dalam hatimu, go ahead. Ya. Sertakan Tuhan dalam perjalananmu, sertakan Tuhan dalam setiap proses itu. Maka Dia yang akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan baitnya, kehidupan kita. Dan tadi kalau saya dengar ada kerinduan dan doa supaya dibangun sebuah fasilitas yang baru buat FCA ya Pastor. Benar ya tadi? Percayalah kalau Tuhan sudah taruh itu. Ya, Tuhan juga yang akan menolong mengadakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tangan Tuhan ya, yang akan menyertai dan memberkati dan membuat berhasil. Karena Tuhan yang panggil, Dia pasti tolong, Dia pasti perlengkapi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada saat kita mau membangun saudara-saudara, tadi kita bangkit, harus ada yang bangkit dan melangkah bersama Tuhan. Dan yang ketiga, pada saat kita sudah bangkit dan melangkah, we have to inspire others. Ya. Kita harus menguatkan, menginspirasi, membangkitkan orang lain untuk juga bangkit. Sebagaimana Nehemia, lewat apa yang sudah dilaksanakan, lewat apa yang sudah dialami, dia katakan, ayo bangkit, sebagaimana tangan Tuhan telah menyertai aku, telah membuka jalan sampai sejauh ini. Maka percayalah Dia juga akan menyertai. Saudara-saudara, sedikit kesaksian, saya minta waktunya. Ada tantangan yang kami alami pada saat kami melayani Tuhan. Ya. Pada saat kami sebagai hamba Tuhan muda, saudara-saudara, memutuskan untuk full time melayani Tuhan. Ada orang yang bicara, kalau dia yang nanti melayani, kalau dia yang memimpin, kami keluar. Ya. Kami keluar. Kami nggak mau dilayani, saudara. Masih muda. Masih muda. Kalau nanti dia yang mimpin, dia yang melayani, kami keluar. Saudara-saudara, saya sangat-sangat terbatas dengan keberadaan saya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang memanggil untuk melayani Tuhan, maka Tuhan juga yang akan bela. Kalau Tuhan sudah memanggil kami untuk melayani Tuhan, kami percaya Tuhan bela. Sehingga saudara-saudara, pada saat kami melayani Tuhan, tidak lama setelah kami full time melayani, ya, Tuhan izinkan untuk orang tua kami, ibu kami sakit, saudara-saudara, dan harus sekian lama berobat ke Jakarta. Dan kami sebagai wakil, kami harus mengcover, kami harus melayani jemaat, saudara-saudara. Secara kemampuan kami tidak bisa. Kami masih muda, kami masih sangat-sangat kurang pengalaman, saudara-saudara. Tetapi yang kami lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa sertai Tuhan. Dalam perjalananmu, dalam planningmu, dalam waktu engkau mau membangun. Karena setiap saat Dia sudah memanggil, Dia yang akan memperlengkapi dan menolong. Dan itu yang kami pegang, puji Tuhan, saudara-saudara. Saat orang tua kami harus dirawat sekian lama di Jakarta, Tuhan menolong. Pelayanan tetap berjalan. Tuhan menolong, pelayanan tetap diberkati. Jemaat tetap ada dan tetap setia melayani Tuhan. Dan itu campur tangan Tuhan semuanya. Kalau manusia bisa mengatakan, bahkan memandang sebelah mata. Tetapi ini menjadi sebuah kesaksian. Kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Kalau Tuhan yang sudah menaruh beban itu di dalam kehidupan kita, Dia pasti akan tolong sampai selesai. Dia akan hantarkan kita kepada tujuan planningnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga pada saat engkau sudah alami bagaimana tangan Tuhan membawa engkau, menolong engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, jadilah inspirasi buat orang lain. Kuatkan orang lain, bangunkan kehidupan orang lain. Melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan dari hidupmu, berkati orang lain, bangunkan orang lain. Ya. Sebagaimana Tuhan memakai Nehemia untuk membangkitkan
semangat membangun dari orang-orang Yehuda pada masa itu. Saya percaya juga, ya, melalui pimpinan yang saudara-saudara Tuhan percayakan di dalam gerejamu, gembalamu, ya, pimpinan di dalam gereja, mereka sudah Tuhan kasih visi untuk membangun engkau. Ya, lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka, teladan hidup mereka, ya, biarlah itu menjadi inspirasi untuk kita juga bangkit. Untuk kita juga mau membangun kehidupan kita. Kita tidak terlena dengan keadaan yang seperti ini saja. Start over. Bangun kembali. Kalau itu harus banyak air mata, harus banyak usaha. Dikatakan pada saat mereka membangun, senjata di tangan kanan, alat bangun di tangan kiri, saudara-saudara. Mereka bekerja 2 kali lipat lebih keras. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, ya, itu akan mencapai kepada apa yang Tuhan rencanakan. Sehingga pada saat kita diberkati dan Tuhan percayakan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Jadilah inspirasi. Dan bangkitkanlah orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Bangkitkan keluargamu. Ya. Bangkitkan tempat di mana engkau bekerja. Bangkitkan usahamu kembali. Kalau saat ini mungkin stagnan, engkau harus bekerja, berusaha lebih keras. Bangkit. Ya. Bangun kembali. Tuhan menyertai. Ya, saat engkau tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini saja, maju, ambil langkah, maka Tuhan akan menyertai. Saya percaya ini yang menjadi visi yang Tuhan taruh buat kita semua. Bahwa musim yang lalu, musim di mana semua luluh lantak itu sudah berlalu. Kita masuk kepada sebuah musim di mana kita akan rise and build. Di mana kita akan bangkit dan kita akan bangun. Gereja Tuhan bangkit, bangun. Jangan tinggal nyaman dengan keadaanmu sekarang, tetapi bangkitlah dengan apa yang ada di tanganmu, dengan apa yang dapat engkau kerjakan. Bangkitlah, Tuhan menyertaimu. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengadakan segala sesuatu yang kau perlukan. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu, itu boleh menjadi nyata. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak akan perpanjang. Di waktu yang singkat saya boleh minta tim musik untuk bantu saya. Sebuah pujian yang tadi saya sudah titipkan. Bahwa gak ada yang mustahil. Dan gak ada yang terlalu sulit. Supaya kita bisa bekerja dengan kuasa Allah. Dengan kuasa roh Allah. Kita dimampukan. Dengan kuasa Tuhan. Dengan roh Tuhan. Gereja akan rise up. Gereja akan bangkit. Dan gereja akan bangun. Membangun tembok-tembok yang rubuh. Membangun keadaan-keadaan yang luluh lantak. Bersama dengan Tuhan, kita kuat. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh Allah yang ke-20, Nehemia berkata demikian, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Karena apa? Karena dialah Allah yang membuat berhasil. Karena apa? Karena ada tangan Allah yang menyertai kita. Saat kita mau melangkah buat Tuhan. Saat kita mau mengatakan yes kepada panggilannya Tuhan. Saat kita mengatakan pada Tuhan, aku mau mulai bangkit. Aku mau mulai bangkit. Mungkin keadaan rumah tanggaku lagi kacau Tuhan. Tapi aku mau bangkit. Mungkin keadaan usahaku lagi runyam Tuhan. Tapi aku mau bangkit.
Mungkin keadaan pelayananku saat ini lagi banyak pergumulan Tuhan. Tetapi aku mau bangkit. Aku mau bangkit. Dan aku mau membangun. Dan aku tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai. Dan tangan Tuhan yang memberkati. Jika percayalah. Zerubabel berkata, firman Tuhan datang kepada Zerubabel katakan bahwa bukan dengan kuat dan keperkasaan. Tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita pakai itu, tetapi yang membuat berhasil, yang membuat perbedaan sehingga kita dapat bangkit dan bangun adalah roh yang daripada Tuhan, yang diam di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya katakan tiada yang mustahil. Bila roh Allah bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Percaya malam hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami bangkit. Bangkit dari apapun situasi yang kami alami saat ini. Kami bangkit Tuhan sebagai umat Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan apa yang terjadi, dengan situasi yang terjadi. Tetapi biarlah mulai dari kami sendiri. Kami mau bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kami boleh menjadi inspirasi. Boleh menjadi kekuatan yang dapat membangkitkan semangat teman-teman, semangat rekan-rekan, semangat jemaat yang patah. Boleh juga bangkit. Dan kami mau membangun hidup kami. Kami mau membangun kehidupan kami untuk masuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, malam hari ini kami berdoa secara khusus buat pelayanan yang ada di Bintan Center. Buat pemimpin yang Tuhan sudah berikan di dalam pelayanan di Bintan Center. Kami menyerahkan Bapak Gembala, Bapak Venture Palit bersama dengan istri dan keluarga yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah taruh visi untuk bangkit dan membangun gereja, membangun jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami percaya setiap resource, setiap apapun yang dibutuhkan untuk membangun, Tuhan sediakan, Tuhan adakan dan Tuhan cukupkan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat orang tua kami, buat Opa Palit yang kami kasih. Juga Tuhan kuatkan dia selalu di dalam pelayanan yang Tuhan juga percayakan. Semangatnya tetap kuat untuk dapat terus bangkit melayani Tuhan. Membangun gereja, membangun jemaat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Buat seluruh kami yang hadir malam hari ini, hamba-Mu berdoa. Roh-Mu Tuhan menolong kami. Memberikan semangat untuk kami terus melangkah. Dan membangun kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saya pribadi sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Memang tema kami akan mulai hari ini sampai sepanjang tahun 2022 diambil dari bersiap dan bangkit, arise and shine. Tadi sudah diperjelas dan saya mengucap syukur pada Tuhan, dan saya yakin umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Tentunya saya bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bisa kembali merayakan Natal, karena sebagian besar saudara tahu fasilitas GPD Bintan Center sangat-sangat terbatas. Sekarang saja kami harus melakukan ibadah 2 kali karena kapasitas 120 hanya boleh 60. Jadi sudah terbiasa 1,5 tahun ibadah 2 kali. Jam 7 pagi sampai jam 7.50 dan jam 8.10 sampai jam 9. Kadang-kadang
molor 5 menit atau 50 menit. Oke, tapi betul-betul kami menggunakan segala keterbatasan dan Tuhan pakai itu semua untuk memberikan kami kreativitas lebih tinggi lagi. Dan tentunya kami ucap syukur pada Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama dengan segala keterbatasan merayakan Natal di tempat ini. Tadi di awal sudah diumumkan ada satu fasilitas yang diberikan bukan kepada GPDI Bintan Center tetapi kepada FCA. Tapi kalau fasilitas itu jadi, tentunya GPDI Bintan Center bisa pakai kalau acara Natal. Cukup dekat dari tempat pelayanan dan jemaat sudah beberapa kali saya sampaikan, mari terus kita berdoa dan kita bersama-sama dukung kerjaan Tuhan. So, ya, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat respon yang baik atas undangan kami. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang bekerja keras melakukan persiapan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mohon maaf untuk fasilitas seperti ini. Tadi istri saya 2 kali ke atas, ke bawah, turun. Cannot be. Nggak bisa didiemin anak-anak. Dan memang bukan tempatnya anak-anak. Tapi saya percaya firman Tuhan sudah kita tangkap. Terima kasih buat restoran nelayan yang mengizinkan untuk kami tidak makan di tempat, tetapi nasi kotak. Oke, sehingga tidak berkerumun terlalu lama. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat ayah saya. Oke, tahun ini tahun yang istimewa buat kami satu keluarga. Sudah tahu, biasanya saya bulan Juni, bulan Juli udah siap sama Natal, udah siap semua mau nyanyi lagu apa. Tapi Juni, Juli, Agustus, September saya masih setiap kali duduk di kantor masih belum bisa konsentrasi. Sampai istri saya katakan pertengahan September, bangkit. Terus Papa siap dan bangkit. Baru kami bangkit lagi. Tapi ya semua kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat Papi yang hadir. Dan seperti biasa, Papi saya ini, kalau bukan dia yang khotbah, saudara, dia adalah spesialis doa berkat. Di Bintan, spesialis kasusenan. Sampai saya ngomong sama pendeta Tony, kamu suruh Papi lagi? Ya ilah orang tua. Saya foto nih, ini ya nih, saya kirim ke adik-adik saya, spesialis kasusenan. Tapi kali ini saya akan minta, karena kalau saya bisik di situ, dia bilang sudah nganajo atau suruh Christian. Nanti tolong berdoa untuk doa berkat. Ya, Chris mau pasti Opa dong yang doa berkat. Ya, oke. Terima kasih buat Papi yang masih mau hadir. Dan juga terima kasih buat pendeta Christian dan Ibu Vena dan anak Oliver kan? Oke. Kami ini sudah rencana lama sekali ya, dan memang benar apa kata firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pandemi dibikin semua runyam, bikin semua berantakan. Tapi di atas pandemi ada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ada rencana Tuhan. So, sampailah saat perencanaan Natal. Perencanaan Natal kami ini selalu tentatif, Chris. Tentatif. Belum, kita dengan segera kalau direm sama pemerintah, ya nggak jadi, tinggal diumumin aja. Emang takut? Saya pokoknya tentatif, tapi ternyata bisa terjadi, itu semua karena kemurahan Tuhan. So, Chris, Vena, thank you. Vena ini adalah anak pendeta Rewa, yang adalah keluarga kami. Ya, bukan mau sok akrab ya, memang kenyataan ya, bukan mau sok kenal SKSD, sok kenal, sok deket. Memang, barusan bapaknya WhatsApp saya. Rupanya mereka udah kirim foto duluan. Oh, Karu Engo nih memang basudara, pakai bahasa Manado kan. Jadi saya nggak ngade-ngade, saudara, nggak so akrab. Memang saya dekat sama papanya. Sorry ya, yang lain panggil Pak Pendeta, saya cuma Frank aja. Nah, Frank doain gue dong, Frank. Dia doakan. Oke, jadi dia masih bersaudara. Pendeta Christian juga, omanya, famnya Palit, jadi masih bersaudara juga. Jadi orang semua bersaudara. Yang istimewa mereka berdua adalah anak Tuhan, anak hamba Tuhan yang jadi hamba Tuhan, sama seperti kami berdua anak hamba Tuhan yang jadi hamba Tuhan. So, enough ya. So we'll be WhatsApping. Thank you so much for coming. Ya, ada lagi?
Oke. Nah, ini untuk sekedar celebration saja. Tapi sebelum itu saya ingin berikan apresiasi terlebih dahulu ya. Untuk Papi, Pendeta GF Palit yang selalu memberikan dorongan, menasihati. Saya sama Papi itu suka tuker-tukeran kontainer, tapi ada isinya. Tapi ini yang mahal punya, jadi kalau mau kasih makanan yang mahal juga. Saya panggil Pendeta Christian, Ibu Vena. Terima kasih buat layanannya, bisa datang berdua, bertiga, lengkap sekeluarga, Tuhan berkati. Kemudian tadi Asher membagikan nomor, ya. Maunya saya sih bagikan semua kontainer Tupperware ini, tapi terbatas saja. Oh, don't mention the product. Whatever it is. Jadi saya tanya sama siapa namanya, Asher, siapa yang nomor 1? Dan Asher sebutkan yang nomor 1. Jadi saya panggil yang dapat nomor 1. Dia adalah yang pertama kali hadir. Bisa segera ke atas? Tepuk tangan dong yang nomor 1. Bapak Sitanggang. Makasih, Tuhan berkati. Oke. Kemudian tahun ini kami GPD Imitan Center merayakan 19 tahun pelayanan yang dimulai di GPD Imitan Center. 19 tahun. Jadi yang dapat nomor 19. Ya, silakan terima dari tante, dari Oma. Kemudian tahun ini juga kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-33. Jadi yang dapat nomor 33. Ya. Dan tanggal 2 Desember kemarin kami mengucapkan selamat tinggal usia 59. Maka kami masuk kepala 60, Chris. Duluan ya. Walaupun di sini banyak yang udah duluan 60, tapi kami betul-betul tahun ini angkatan 80 semuanya masuk jadi tahun 60-an. Jadi yang dapat nomor 60 tahun ini kami berulang tahun ke 60. Ada yang dapat nomor 60? Oke, Tuhan berkati. Baik. Ada lagi? Baik, sekali lagi terima kasih. Setelah ini dengan teratur, nanti ada pengumuman dari floor manager Bapak Maheru. Baik, sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Sekarang mari kita ikuti bersama persembahan dari KOR Gabungan Aperum, pemuda remaja dan pasangan suami istri. Terang kasih datang atas dunia yang gelap, tiada yang mengerti. Firman telah menjelma, nampak kemuliaan, rancangan kasih-Nya. Bersinarlah, Dia akan datang. Sinarnya yang mulia bagimu, nyatakanmu jadi nyata. untuk muliakan, untuk muliakan, untuk muliakan Tuhan. As the city already will reflect God's glory, we cannot be concealed. We are casting our light, we will tell the world His story. God's grace and truth revealed.
mau akhiri ibadah kita malam hari ini, mari saya ajak kita semua sama-sama berdiri. Kita mau naikkan pujian First Lord Jesus. Nanti di akhir pujian saya minta dengan hormat Bapak Pendeta G. Palit untuk tutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Oh, baik. First Lord Jesus, ruler of all nations, oh thou God and man the Son. Jangan kita tinggalkan tempat ini sebelum kita pastikan di dalam hati bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita ingin selesaikan seluruh ibadah ini dengan baik, karena kita mulai dengan baik, kita akhiri dengan baik, dan berkenan kepada Tuhan menarik berkat untuk menyertai kita semua. Mari tadakan tanganmu di atas tangan orang beriman, di atas tangan orang yang sungguh-sungguh Allah letakkan berkatnya, Allah letakkan anugerahnya, Allah letakkan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Sekarang saudara, pulanglah ke tempat masing-masing. Bawalah seluruh berkat kebenaran firman Allah, perintah Allah, pengajaran Allah, dan lakukanlah seperti yang diperintahkan oleh firman Allah. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, seterusnya akan menyertai kita, menyertai setiap pribadi, melindungi setiap keluarga, menyertai seluruh jemaat dari hari ini sampai Maranatha. Sebab itu, sekarang terimalah berkat-berkat Allahi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berseru haleluya. Sekali lagi haleluya. Semua katakan amin. Deck the halls with